pagi anak-anak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita baca doa bersama-sama, doa sebelum belajar. Yang dipimpin oleh Bapak sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbiz zidni ilma warzuqni fahman wasi'an. Baiklah. Pelajaran kita pada hari ini yaitu sejarah kebudayaan Islam. Kemarin kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Hari ini sebelum kita mulai, absen dulu siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah. Pelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu mata pelajaran tentang Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Tentang Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, marilah kita bercerita tentang sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar atau pedagang sukses. Beliau merupakan salah satu sahabat yang masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Utsman bin Affan dia terkenal adalah sebagai pedagang sukses. Yang masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk Islam atas ajakan sahabatnya. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini masuk ke dalam Islam diajarkan oleh sahabatnya, kawannya ataupun temannya. Yang pertama yaitu silsilah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilahirkan di kota Makkah. Beliau sekitar 6 tahun lebih muda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Sayyidina Utsman bin Affan ini dilahirkan di kota Makkah. Jadi beliau itu lebih muda daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 6 tahun. Ayahnya yang bernama Affan dan ibunya yang bernama Urwah. Jadi ayah dari Sayyidina Utsman bin Affan ini Affan, yang bernama Affan. Makanya namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Dan ibunya bernama Urwah. Utsman bin Affan dikenal dengan sangat dermawan. Jadi kepribadian sahabat Sayyidina Utsman bin Affan ini ataupun khalifah umat Islam yaitu dikenal dengan dermawan, murah hati. Beliau sering membantu orang yang kekurangan. Jadi sahabat Sayyidina Utsman ini selagi dermawan, rendah hati, dia juga sering membantu orang. Kekurangan Utsman bin Affan juga memiliki sifat lembut. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini lembut, sabar, tekun dan pemalu. Itulah sifat Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah menganjak dewasa, Utsman bin Affan menjadi saudagar yang kaya dan dermawan, berbudi luhur, jujur, teguh, dan baik hati. Itulah kepribadian sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Yang C yaitu peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Jadi setelah sahabat Sayyidina Utsman bin Affan ini masuk Islam, cermati bagus ya, didengar, diperhatikan. Nanti Bapak tanya. Sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan tidak banyak mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Sebelum Sayyidina Utsman bin Affan ini masuk ke Islam, dia itu tidak banyak mengenal Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan hanya mengetahui tentang kepribadian Nabi, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar menerangkan tentang kepribadian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini sebelum dia masuk Islam, dia belum tahu banyak tentang Nabi Muhammad SAW. Dia cuma tahu kerasulan Nabi, tahu dengan kepribadian Nabi. Yang D selanjutnya, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Jadi Utsman bin Affan setelah masuk Islam,
kenal dengan Rasulullah, beliau diangkat menjadi khalifah, pemimpin umat Islam. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau menunjukkan tim yang terdiri dari enam orang sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan Talhah bin Ubaidah, Zubair bin Anwam, dan Sa'ad bin Abi Wasa. Tim ini bertugas untuk memimpin musyawarah perihal penunjukan dan pengangkatan khalifah selanjutnya. Jadi sebelum sahabat Utsman bin Affan, sahabat Umar bin Khattab ini, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Hasil musyawarah yang diketahui oleh hasil musyawarah tersebut oleh Abdurrahman bin Auf menunjukkan bahwa suara berada pada posisi seimbang antara yang memilih Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan menjadi khalifah dan Ali bin Abi Thalib pun dengan besar hati menerima keputusan musyawarah tersebut. Di dalam musyawarah sahabat Nabi tadi, jadi ditunjuklah sahabat Sayyidina Utsman bin Affan ini tadi untuk menjadi khalifah umat Islam, pemimpin umat Islam. Paham? Baik, cermati. Jangan ada yang tidur ya. Yang selanjutnya, perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi di masa Khalifah Utsman bin Affan ini itu ada perjuangan sahabat Sayyidina Utsman bin Affan ini. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Pada bulan Rabiul Awal tahun 29 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan melakukan perluasan dan perbaikan Masjid Nabawi yang di Mekah. Jadi kita sering mendengar Masjid Nabawi yang ada di kota Mekah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkunjung kepada Masjid Nabawi. Amin. Masjid tersebut diperluas dan dibangunnya diperindah. Tiang-tiangnya dari batu bundar ataupun yang dari kayu, dan dindingnya diukir dengan ukiran-ukiran yang indah. Jadi perjuangan Khalifah Utsman bin Affan itu yang pertama itu membangun Masjid Nabawi. Itu para sahabat Utsman bin Affan, itu Khalifah Utsman bin Affan, dibangunnya yang bagus kan. Yang kedua yaitu pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Jadi yang pada awalnya Al-Quran itu ada yang di pohon kurma, di batu, ada yang di onta mungkin. Pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Usaha untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu buku telah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sahabat sebelum Utsman bin Affan ini juga pernah ingin membukukan buku dan penulisan Al-Quran. Dan buku tersebut dibukukan menjadi 5. Yang satunya di kota Mekah dan di kota Madinah, Busroh dan negeri Sam. Yang ketiga yaitu perluas wilayah keislaman, kekuasaan Islam. Yang pada awalnya umat Islam yaitu umat Islam ini yaitu belum punya kekuasaan. Setelah ke Khalifah Sayyidina Umar bin Affan ini, beliau memperluas umat Islam, tidak rasa takut lagi. Oke, paham? Kita bercerita tentang sejarah kebudayaan Islam. Baik anak-anakku sekalian, yang selanjutnya yaitu yang keempat, membentuk armada laut. Kekuasaan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan semakin luas, meliputi Afrika, Mesir, Cyprus, dan Konstantinopel. Daerah-daerah kekuasaan Islam tersebut dikelilingi oleh lautan. Gubernur Syria Muayyah bin Ali Sufyan. Itulah yang keempat, membentuk armada laut. Ingat itu, jangan sampai hilang. Ingat di otak, dengarkan Bapak bercerita, nanti Bapak tanya. Oke. Yang kelima, kebijakan dalam bidang pemerintah. Di dalam bidang pemerintahan, Khalifah Utsman bin Affan banyak mengangkat kerabatnya sebagai pejabat tinggi dan penguasa negara satu persatu kepemimpinan di daerah kekuasaan Islam. Itu yang kelima, kebijakan dalam bidang pemerintahan. Jadi sahabat Sayyidina Utsman bin Affan ini sangat profesional lah dalam memerintah. Itu kelebihan dari sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Yang bagian F yaitu
akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, jadi akhir-akhir dari Khalifah Utsman bin Affan ini pemerintahan beliau. Pada akhirnya pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan banyak terjadi kekacauan. Keadaan ini akibat keputusan Khalifah Utsman bin Affan yang mencatat gubernur-gubernur yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab dan digantikan oleh saudara-saudara dekat Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Banyak daerah yang tidak menerima pemimpin yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam dengan cara memfitnah dan menghasut agar rakyat memberontak. Jadi sahabat Sayyidina Utsman bin Affan ini dia memilih kerabat-kerabat dia saja untuk dijadikan gubernur-gubernur di kota Mekah itu, sehingga masyarakat di kota Mekah itu terjadi cekcokan gitu. Nah, jadi itu kesempatan bagi musuh itu untuk dihasut musuh, dihasut oleh orang-orang yang membenci akan Islam supaya Islam itu berpecah. Nah, jadi yang terakhir yaitu wafatnya Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi setelah beliau masuk Islam, bahkan menjadi khalifah di umat Islam, dan akhirnya beliau wafat. Khalifah Utsman bin Affan wafat karena terbunuh dalam suatu peristiwa pemberontakan akibat fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba. Utsman bin Affan itu wafat pada tahun 35 Hijriah 656 Masehi dalam usia 82 tahun. Jadi sahabat Sayyidina Utsman ini wafat dalam usia 82 tahun. Beliau menjadi khalifah itu menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Itulah Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah beliau wafat dengan usia 82 tahun, beliau menjadi khalifah yaitu sebanyak 12 tahun. Ingat itu, oke? Itulah pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Selanjutnya pada pertemuan besok kita akan belajar tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib, selesai dari sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Yang apa-apa yang Bapak ceritakan tadi dipahami, itulah bisa menjadi suri tauladan bagi kita, menjadi contoh atau panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.